Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Nur Arif Rafi'i dari kelas 3 di 4EB NRP 55. Di sini saya akan membahas soal UTS metode numerik untuk nomor 3. Soalnya adalah diketahui akan sebagai berikut. Seperti ini. Tentukan masing-masing kuat arus listrik I1, I2, dan I3 pada rangkaian listrik di bawah, di atas maksudnya, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss untuk NRP genap atau Jacobi untuk NRP ganjil. Ya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan gitu ya. Jadi di sini ada 3 loop yang saya gunakan, 2 loop yang saya gunakan, loop atas, dan loop bawah. Ya. Jadi dari loop atas dan loop bawah, maka yang pertama adalah mencari persamaan dari loop atas. Pertama, I1 dikalikan ketemu dengan hambatan 34 ohm, jadi 34 I1, kemudian ketemu dengan bagian negatif dari baterai min 45, kemudian I3 ketemu dengan hambatan 1 ohm ditambah I3, kemudian I3 ketemu lagi dengan hambatan 47 ohm ditambah 47 I3 sama dengan 0. Maka bisa disederhanakan menjadi 34 I1 ditambah dengan 48 I3 dikurangi 45 sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian batas yang kedua adalah persamaan kedua, yaitu loop bawah. Loop bawah sama cara pengerjaannya adalah I2 bertemu dengan bagian negatif dari baterai, jadi min negatif 85, kemudian bertemu dengan 1 ohm ditambah I2, kemudian bertemu dengan 18 ohm ditambah 18 I2, kemudian bertemu dengan bagian negatif dari 45 volt dikurangi 45, kemudian bertemu dengan 1 ohm dan 47 ohm dengan arus I3, berarti bisa kita langsung jumlahkan ditambah 48 I3 sama dengan 0. Maka bisa disederhanakan menjadi 19 I2 ditambah dengan 48 I3 dikurangi dengan 130 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua, loop bawah. Persamaan ketiganya adalah dengan memperhatikan arah arus I3 adalah ke sini, ke kiri, ini adalah I3. Kemudian I1 nya masuk ke dalam I3, ini I1. I2 nya pun begitu, masuk ke lewat jalur yang ada di tengah, ini I2. Maka dapat dibuat persamaan, yaitu I1
ditambah I2 yang mana sama dengan I3 atau I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan ke 3. Nah, maka persamaan tadi hasilnya akan seperti ini. 34 I1 ditambah 48 I3 sama dengan 45. Kemudian ada 19 I2 ditambah 48 I3 sama dengan 130. Ini. Dan kemudian persamaan yang terakhir adalah I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Yang pertama di sini maka bisa kita ubah untuk mencari nilai hasilnya dari menggunakan metode Jacobi. Pertama adalah kita definisikan I3. I3 adalah I1 ditambah I2. Kemudian I1 adalah I1 di sini, maka 45 dikurangi dengan 48 I3 kemudian dibagi dengan 34, sedangkan I2 adalah 130 dikurangi dengan 48 I3 dibagi dengan 19. Kemudian di sini kita misalkan toleransi errornya adalah 0,0001. Kemudian dengan menggunakan metode Jacobi, maka hal yang paling pertama kita lakukan adalah tentukan error dari masing-masing nilai dari I1, I2 dan I3. Maka ketika kita mencari nilai dari I1, turunan pertama dari I1, iterasi pertama, maka I1 sama dengan di sini 45 dikurangi 48 I3, 45 dikurangi 48 I3 dibagi dengan 34. Nah, dikarenakan I3 nya belum terdefinisi, belum diketahui nilainya, maka bisa kita anggap I3 adalah 0. Maka I1 sama dengan 45 dibagi dengan 34. Hasilnya adalah 1,3235. Kemudian begitupun untuk I2. I2 1 sama dengan 130 dikurangi dengan 48 I3 dibagi dengan 19. Maka tidak sama I3 nya kita anggap 0, maka 130 dikurangi 19 dibagi 19, maka hasilnya adalah 6,8421. Nah, hasil dari ini kita hitung errornya. Untuk I3, karena I3 adalah I1 ditambah I2, karena ini kita anggap 0 dan I1 dan I2 kita anggap 0 karena sebelumnya belum ada, maka I3 sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari errornya, maka didapat error untuk I1 yang sebesar 1,3235 itu adalah 100%. Untuk I2 nya juga 100%. Nah, sedangkan I3 nya adalah 0/0 dikalikan 100%. Nah, karena di sini adalah 0/0,
yang mana 0/0 adalah tidak terdefinisi, maka perhitungan ini tidak dapat dilanjutkan. Mengapa tidak dapat dilanjutkan? Karena dalam perhitungan Jacobi yang jadi patokan utama adalah error, nilai error dari ini, dari I1, I2 dan I3. Ketika error itu tidak diketahui, maka perhitungan tidak dapat dilanjutkan. Maka dengan itu dapat dilanjutkan dengan metode Gauss dengan memasukkan persamaan tadi. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan ini adalah persamaan I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah persamaan yang 34 I1 ditambah dengan 48 I3 sama dengan min 45. 34 I1 ditambah dengan 0 I2 karena tidak ada nilai I2 di sini, ditambah dengan 48 I3 sama dengan min negatif 45. Dan yang persamaan yang ketiga adalah 19 I2 ditambah dengan 48 I3 sama dengan 130. Karena I1 nya tidak ada, maka boleh tulis 0. Kemudian kita jadikan ini nilainya 0, maka dengan cara baris kedua dikurangi dengan 34 kali baris pertama, maka didapat hasil matriks baru, yaitu 1 1 min 1 0 min 3482 0 1948. Nah, kemudian ini sama dengan 45 ya. Salah, ini berarti 45. Coret. Kemudian iterasi kedua. Iterasi kedua adalah kita mengnolkan angka 19 ini. Maka didapat hasil berupa matriks seperti ini. Nah, dari matriks yang seperti ini, maka dengan mudah kita mengetahui nilai dari I1, I2 dan I3. Maka nilai I3 adalah 1,654, kemudian I2 nya didapatkan 2,66 dan I1 nya adalah negatif 1,011. Kemudian langkah selanjutnya adalah dibuktikan dengan program. Kemudian ketika dibuktikan dengan program, maka akan seperti ini. Maka akan didapat hasil yang sama persis dengan apa yang telah dihitung. I1 X1 adalah I1 negatif 1,011, X2 nya adalah I2 2,66, X3 adalah I3 1,654. ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.